Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Nah, saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 nih Pak, mempunyai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya mau belajar banyak nih dari Bapak, bagaimana mengambil keputusan itu dengan baik dan bijaksana nih Pak. Sebagai pemimpin Pak yang telah memiliki banyak pengalaman di sekolah dalam menghadapi kasus-kasus baik dilema etika ataupun bujukan moral, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Ya, kasus itu pertama kasus yang dilema moral ya, dilema etika dan bujukan moral. Memang kasus ini sering terjadi di sekolah pada umumnya, terutama pada sekolah-sekolah yang memang banyak guru, banyak kegiatan, apalagi sekolah khusus ya, banyak perbedaan ataupun persamaan di bidang kegiatan pembelajaran yang melaksanakan tugas di sekolah, terutama guru-guru yang mengalami ya, hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam mengambil kebijakan. Kadang-kadang yang banyak guru memberikan informasi pada saya antara satu dan sama lain kan berbeda-beda. Itulah dilema yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sebagai kepala sekolah menghadapi suasana yang seperti ini. Nah, tentu saja apabila ada permasalahan yang kita temukan di lapangan, pertama-tama saya mencari jalan yang terbaik. Pertama, saya melakukan diskusi kepada kawan-kawan semuanya, kemudian mencari informasi, sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita mengambil, menganalisa seperti apakah sih persoalan ini, antara satu input dan input yang lain itu mana yang paling mendekati yang kebenaran ataupun mendekati yang salah, sehingga nanti dalam Bapak memberikan keputusan itu tidak merugikan satu sama lain, dan keputusan itu ya saya ambil yang sebijak mungkin tanpa mengurangi atau merugikan salah satu pihak. Nah, itu apabila keputusan dari masing-masing itu mendekati kebenaran ataupun mendekati yang salah. Nah, inilah timbul yang namanya dilema di sini. Namanya dilema itu kan menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, di antara dua informasi ataupun permasalahan yang kita hadapi. Nah, sehingga jangan sampai Bapak mengambil kebijakan ini salah, atau membenarkan atau memihak salah satunya, kan nggak boleh seperti itu. Jadi untuk bisa memberikan kebijakan yang baik dan benar, tadi jadi Bapak menganalisis dulu dari semua permasalahan yang ada yang kita hadapi dengan menanyakan hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan itu, sehingga Bapak bisa menganalisis dan nanti memberikan keputusan yang baik sesuai dengan tanpa memberikan dengan pihak-pihak yang lainnya. Kemudian kalau masalah yang bujukan moral tadi, nah bujukan moral ini harus bisa mengetahui mana yang benar-benar benar, mana yang salah. Jadi kita harus memberikan keputusan yang tepat, bahwa nanti apa yang diputuskan itu adalah benar-benar yang benar-benar bisa ditanggungjawabkan dan baik tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kita nggak ragu, jangan sampai ragu seperti itu. Dengan menganalisis kasusnya. Nah, benar, dianalisis dulu, semua dianalisis, kemudian
diambil alternatif keputusan sementara, apakah ini sebelum kita memberikan keputusan yang yang tentu saja yang valid, maka kita analisis. Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini saya mengambil keputusan melakukan identifikasi masalah dulu. Nah, jadi kita identifikasi, kemudian kita lihat dari sudut pandang mana yang sekiranya bisa kita ambil sebagai bukti pendukung untuk fakta dan data-data yang ingin kita cari, kita peroleh. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta bukti yang ada, yang berdasarkan saksi-saksi atau orang-orang yang punya kepentingan di situ. Kemudian siapa saja yang terlibat, kita ambil data-datanya, kita ambil datanya, permasalahannya apa, untuk sebagai tambahan data-data yang nanti diperlukan untuk menentukan sikap kita dalam keputusan. Kemudian kita dari data yang ada itu kita analisis sampai kita benar-benar menemukan bukti-bukti sebagai pendukung untuk mengambil kebijakan nanti. Kemudian tentunya dalam keputusan itu yang kita ambil berdasarkan bukti, saksi, dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan apa yang kita peroleh. Jangan sampai nanti bukti yang tidak sesuai kita ambil nanti akan merugikan pada satu pihak. Dengan bukti yang ada itu kita analisis, kemudian kita ambil kesimpulan bahwa keputusan yang kita ambil adalah benar-benar yang baik, yang bijak, dan tidak merugikan salah satu pihak yang lain. Ya, jadi dengan menganalisis kasus, Pak, kemudian mengumpulkan bukti-buktinya sehingga nanti mendapatkan keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Yang pertama, kita mencari tahu sebab-sebab yang timbul di dalam permasalahan itu. Kemudian kita menentukan siapa saja yang terlibat. Kita gunanya untuk mencari data atau bukti-bukti kan. Kalau enggak dipunggalkan bukti, ya susah kita nantinya. Kemudian kita menanyakan kepada orang-orang yang benar-benar relevan, yang benar-benar valid kepada orang-orang yang memang ada hubungannya di situ, ada korelasinya. Kemudian melakukan diskusi kepada teman-teman yang lain yang sekiranya nanti bisa untuk mendukung hasil keputusan yang benar-benar valid. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka saya sebagai kepala sekolah yang bisa memberikan jawaban sesuai dengan bukti yang ada, memutuskan atau mengambil keputusan yang bijak supaya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, tidak merugikan, dan sifatnya bisa mengayomi, memberikan keputusan yang baik dan tentu saja yang berguna lah untuk
jangan sampai ada permasalahan yang timbul lagi. Jadi ada langkah prosedur ya Pak dalam Ya. pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, selama ini saya melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya. Nah, dengan demikian tentu saja analisis dan solusi itu berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada, yang berlaku dalam kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian pengambilan keputusan selalu harus mengedepankan kepentingan umum, kepentingan pribadi, sehingga semua itu nanti bisa diterima oleh semua pihak. Jangan sampai kita nanti menentukan keputusan itu hanya berdasarkan subjektif ya, tidak objektif, sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan ke depan. Ya, jadi lebih mengedepankan kepentingan umum ya Pak, bukan pribadi. Ada tidak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, tentu saja banyak sekali ya, karena kita menentukan sesuatu yang baik dan benar itu susah kalau nggak didukung dengan fakta-fakta yang ada. Iya. Kemudian kita mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk bisa memutuskan permasalahan itu. Oleh karena itu, yang pengambilan keputusan itu ya harus mengutamakan kedua belah pihak supaya dapat menerima apa yang kita putuskan, ya kan, berdasarkan fakta, tapi tidak merugikan salah satu pihak, sehingga keputusan kita benar-benar adil, objektif, dan bisa membawa kebaikan. Dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak, Bapak dalam menyelesaikannya itu ada waktu atau jadwal tertentu tidak Pak dalam menyelesaikannya? Apa Bapak langsung menyelesaikannya langsung di tempat, atau Bapak memiliki jadwal tertentu dulu bagaimana untuk menyelesaikannya Pak? Ya, kita melihat kasusnya dulu. Kalau memang kasusnya itu memang rumit, tentu saja perlu waktu, ya kan? Karena nggak bisa kita memutuskan kasus cepat itu tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Kalau kita tentukan itu, ya nanti akan memberikan tidak akan bisa mengambil perusahaan yang baik, justru akan menimbulkan permasalahan baru, karena tidak adanya kepuasan ataupun tidak bisa diterimanya perusahaan kita dari salah satu pihak. Oleh karena itu kita buat ya, jadwal secara periodik, ya, kita menentukan jadwalnya, kita mencari pokok permasalahannya, sehingga kita nanti dapat memberikan jawaban berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan kita nanti akan bisa memutuskan seperti apa sih permasalahan itu untuk mengambil kebijakan yang sebaiknya. Itu dilihat dari kasusnya dulu ya Pak. Dan kalau misalnya kasusnya rumit, ya kita butuh waktu ya Pak. Waktu yang panjang. Jangan sampai nanti kita salah memutuskan lagi. Kalau kita langsung memutuskan ya repot nanti kan. Iya. Pak, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, ada tidak orang-orang yang terlibat Pak untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, atau ada faktor-faktor Pak yang mempermudahnya atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, tentu saja itu ada ya. Jadi tidak mungkin Bapak itu mengambil keputusan hanya seorang diri. Apalagi menyangkut hal yang sifatnya kasusnya itu agak rumit. Tentu perlu juga pertimbangan dari pihak-pihak lain, terutama rekan-rekan sejawat ya, mungkin bagian kurikulum, mungkin wakil kepala sekolah atau teman-teman yang lain yang memang ada keterkaitan di hal itu, sehingga kita
di dalam memutuskan nantinya kita benar-benar berdasarkan dari keputusan bersama, kita ambil jalan keluar yang terbaik. Nah itulah keputusan yang terbaik dari kita semua. Iya, tetap ini ya Pak, ada kolaborasi sama warga di sekolah. Tentu ya, warga sekolah, bahkan mungkin wali murid, ya kan, mungkin masyarakat sekitarnya. Jadi tidak hanya sekedar kawan-kawan sekerja, tapi warga sekolah. Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, Pak? Ya. Jadi hikmah yang bisa saya ambil dalam keputusan ini, ya, saya sebagai kepala sekolah ingin menjadi kepala sekolah yang baik dan bijaksana di dalam mengambil keputusan, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan kita ambil solusinya. Nah, solusi itulah yang paling penting sebenarnya dalam mengambil dalam kebijakan, karena solusi ini nanti akan menentukan sebagaimana kebijakan itu baik atau tidak. Nah, karena solusi yang tepat berarti nanti akan memberikan jawaban yang baik, ya kan, akan memberikan akan memberikan solusi yang terbaik untuk semua yang terlibat di situ. Mungkin permasalahan apakah itu permasalahan di kelas, atau permasalahan dengan murid, atau permasalahan antara sesama guru, ya kan, atau dengan masyarakat sekitarnya. Nah, makanya kita dengan hal yang seperti ini, Bapak bisa menambah pengalaman bahwa memang mengambil keputusan itu adalah berat dan tidak mudah, perlu solusi, perlu analisis, perlu fakta-fakta, kemudian kita mengambil keputusan secara bersama. Namun sebagai kepala sekolah itu nanti yang terakhir memberikan keputusan yang harus bijak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat dan tidak diberikan oleh satu pihak. Dan itu yang akan membawa kebaikan nanti untuk kita. Berarti ini ya Pak, bijaksana dalam mengambil keputusan untuk solusi yang terbaik ya Pak, ya, untuk betul, semua ya, pihak. harus tepat memang solusi itu, karena kalau nggak tepat itu ya pasti akan memberikan salah satu pihak. Semua orang, bahkan sekolah kita juga nggak enak. Pasti akan timbul permasalahan baru di belakangnya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah banyak belajar dengan Bapak. Sama-sama, sama belajar kita. Iya, semoga nanti saya bisa menjadi pemimpin yang bijaksana seperti Bapak. Baik Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sampai saat ini sehat walafiat. Baik Ibu, terima kasih waktunya sudah meluangkan untuk saya wawancara Ibu. Wawancara ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah, Ibu sudah memiliki pengalaman ya Bu ya, dan saya mau belajar banyak dari Ibu. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan rujukan moral? Oh iya, terima kasih Ibu Dwi. Jadi sebagai kepala sekolah, seperti kasus dilema etika ataupun dilema etika itu seringkali terjadi. Itu misalnya anak-anak yang berprestasi ya, yang berprestasi itu terkadang memang dia itu benar-benar memang dari prestasi belajarnya dan tidak pengaruh dari teman atau mencontek dari teman. Tapi pada saat terjadi untuk pendidikan selanjutnya, nah di sana terkadang mereka itu terpengaruh karena saking ambisinya mau ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dia menyalahi misalnya takut salah tadi mencontek.
mencontek, bisa jadi membawa kepean, bisa jadi dengan mencontek punya teman. Nah jadi dalam kasus ini itu kira-kira sebagai guru ya, sebagai guru dan juga sebagai yang menjaga pada saat ujian itu akan timbul masalah. Jadi bagaimana kalau kita laporkan anak ini akan menjadi gugur dan tidak mendapat beasiswa, maka anak itu berdampak negatif, dia tidak ingin melanjutkan. Nah tetapi dia cita-citanya sangat tinggi. Nah kalau kita laporkan, nah jadi kalau tidak kita laporkan, maka anak ini nanti akan menjadi pengaruh yang lain. Timbul masalah juga bagi anak itu ketidakjujurannya terhadap apa yang dia dapati. Nah, jadi hal-hal seperti inilah antara unsur terkait itu perlu dibicarakan atau perlu disosialisasikan dengan tidak merugikan anak, tapi tetap anak diberi wedangan, diberi nasihat untuk ke tingkat selanjutnya, jangan sampai terjadi ketidakjujuran. Jadi kira seperti itu. Kalau untuk bujukan moral, nah bujukan moral ini sangat banyak sekali kalau di sekolah. Misalnya ada penggunaan dana BOS. Nah kalau di SD ini kebanyakan itu dana BOS yang menjadi prioritas. Kalau dari ARKAS, penyusunan ARKAS, RPD itu sangat bagus dan sangat pas itu dilaksanakan untuk kegiatan di sekolah. Nah, kalau dulu RPD itu kebanyakan manual, dan sekarang itu di dalam ARKAS itu online. Jadi ada ARKAS manual, ada ARKAS online yang langsung bisa diperiksa dari pusat. Nah, itu kalau memang dilaksanakan itu memang benar-benar sekolah itu akan menjadi maju dan lebih berkembang, dan juga anak-anak menjadi lebih nyaman dengan fasilitas yang yang dianggarkan dalam ARKAS tadi atau di RPD tadi. Tetapi nah ini adalah timbul masalah moral seseorang. Ini terkait dengan seperti sekarang itu ya, sifat seseorang, namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dan godaan. Nah, jadi dari kebenaran dari ARKAS, RPD, baik itu dana afirmasi, dana sekolah atau BOS kinerja ya, atau dana BOS untuk di sekolah, itu terkadang dana itu benar digunakan untuk misalnya untuk pembelian alat-alat komputer. Nah tetapi ada itu bukan itu ada antara bendahara dengan kepala sekolah, karena mereka sudah berkompromi ya, karena sebelum membentuk ARKAS itu ada komite, ada dewan guru. Nah itu ada salah satu sifat yang tidak bagus. Nah inilah yang timbul masalah dalam penggunaan dana. Nah susunannya sudah bagus, tapi kadang salah penggunaan. Nah ini jalan untuk mengatasi seperti ini itu biasanya dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah itu melihat bagaimana sifat moral dari terutama bendahara BOS ya, bendahara BOSnya yang kita lihat itu. Nah jadi kita itu ingin memilih bendahara itu yang sifatnya memang jujur, memang mau bekerja ikhlas. Nah apalagi bendahara itu PNS, sebenarnya tidak ada, jangan menghargai. Mereka membuat ARKAN, membuat RPD, mereka membuat SPJ, itu tidak boleh diupah. Nah kemudian dalam BOS itu juga namanya upah yang PNS tidak ada. Nah tapi kalau memang benar-benar kita bisa menanamkan sifat yang seperti itu kepada bendahara, termasuk juga kepala sekolah, nah insya Allah jadi kita harus banyak-banyak membaca juknis dalam BOS itu. Mungkin insya Allah kalau kita itu pribadinya memang termasuk orang yang pas sebagai bendahara atau kepala sekolah, insya Allah bisa dijalankan dengan bagus. Dilema etika itu situasi dua pilihan antara benar sama benar, ya. Yang kemudian rujukan moral itu situasi yang dihadapkan pada benar dan salah. Baik Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan budi? Nah itu kembali kepada seperti kurikulum sekarang itu KN.
implementasi kurikulum merdeka itu kebanyakan itu mengarah pada profil Pancasila. Nah, jadi profil Pancasila itu banyak sekali dari sila pertama, sila kedua itu yang menanamkan moral. Itu kembali kepada moralnya lagi. Nah, kalau memang kebijakan itu kadang merugikan salah satu pihak, itu yang akan menimbulkan dilema lagi. Tetapi apabila kita biarkan, maka dilema lagi untuk selanjutnya. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti ini antara termasuk di sekolah ya, antara guru, dewan guru dengan kepala sekolah dengan staf, itu harus banyak-banyak kita itu sosialisasi atau lebih banyak komunikasi antara di lingkungan sekolah itu. Jadi seorang kepala sekolah juga harus banyak mengetahui tentang aturan-aturan. Kalau memang PNS-nya itu mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh kepala sekolah berdasarkan aturan, nah insya Allah mereka itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kebijakan kepala sekolah juga tidak bisa kita langsung beri keputusan kalau tidak ada aturan. Salah satunya kita harus banyak ya komunikasi. Kadang-kadang kita akan rapat kecil maksudnya, atau kita sharing gitu, saling memberitahukan dan juga menerima masukan dari mereka bahwa banyak aturan-aturan yang mengajarkan hal-hal yang dianggap sepele. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya Ibu dalam mengambil keputusan itu selalu komunikasi ya Bu dengan warga sekolah ya. Baik. Langkah-langkah apa Bu yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Nah, kembali seperti tadi, langkah pertama itu aturan. Aturan itu sudah sangat mutlak dan memang itu akan menjadi pengaruh besar. Kalau kepala sekolah terutama kita cuma ngomong, ini tidak boleh untuk dana seperti ini, Bapak Bos ya, untuk pembelian ATK ini. Kalau kita tidak hafal juknisnya, maka mereka itu juga akan percaya apa tidak. Jadi pertama itu harus menguasai juknis dari yang menyangkut dengan pembiayaan. Nah kemudian kita juga harus menerapkan di sekolah itu bahwa 8 standar pendidikan itu harus benar-benar dilaksanakan di sekolah. Nah itu masing-masing guru itu diberi tugas yang mulai dari pembiayaan, saprasnya, kemudian dari pokoknya yang menyangkut dari 8 standar pendidikan. Nah kembali lagi seperti tadi itu, jadi langkah-langkahnya kebijakan di sekolah itu kita itu memang banyak sharing dengan dewan. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dengan mengacu pada aturan, kemudian sharing ya Bu dengan warga sekolah. Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Nah langkah yang pertama itu ibu kan baru sebagai kepala sekolah, tetapi itu selama jadi dewan guru itu sering menemui kasus-kasus yang kadang kepala sekolahnya tidak ada, diserahkan kepada saya. Nah kalau ada masalah seperti itu, kita jangan melapor kepada yang di atas kita. Kita panggil orangnya, kita bicara empat mata. Nah kita sampaikan bahwa itu adalah salah. Ini rencana ini benar, tapi kenapa penggunaannya salah? Nah jadi kita kasih saran atau nasihat. Nah itu kita panggil. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya sudah memanggil sekali kemudian tidak diindahkan, itu saya tidak akan memanggil lagi. Maka saya akan membuat aturan yang lain. Bisa jadi saya akan mengganti yang bertugasnya, bahwa operatornya atau bendaharanya, karena uang itu sangat sensitif. Itu salah satunya seperti itu. Berarti ini ya Bu, balik lagi ke aturan, kemudian memanggil orang yang bermasalah. Bu, ada tidak tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, namanya mengambil keputusan itu memang sulit, benar menurut kita, tapi belum tentu mereka menerima, walaupun mereka tahu itu salah. Nah jadi kita itu harus tahu triknya, bagaimana kira-kira dia tidak merasa direndahkan atau tidak merasa disalahkan. Nah kita juga kebijakan itu jangan mereka sampai tidak tahu bahwa itu adalah salah. Jadi
seperti itu kira-kira. Ya, jadi tantangannya pasti ada ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Ya pasti. Bu, dalam mengambil keputusan Ibu ada waktu atau jadwal tertentu tidak Bu, untuk menyelesaikan misalnya sebuah kasus, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Ibu perlu waktu dulu untuk menyelesaikannya? Itu seperti saya temukan sekarang ya, saya di sini baru 1 minggu, banyak sekali yang saya temukan. Banyak saya mendengar laporan, banyak bukan laporan, hanya kita baru kan banyak obrolan karena tidak sadar bukan mereka mengadu tapi mereka bercerita. Jadi cerita itu kita ambil, kita tidak si A itu tidak bagus ini aja. Tidak mungkin saya mengambil keputusan, saya akan melihat, saya akan belajar dulu tentang dia. Saya belajar dulu bagaimana dia. Kalau memang seperti yang diceritakan, saya akan berpikir keputusan apa yang paling tepat untuk dia. Berarti ini ya Bu, menganalisis dulu ya, menganalisis keputusan. Ada nggak Bu orang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam membantu atau menyelesaikan masalah untuk Ibu mengambil keputusan? Oh iya, namanya kepala sekolah itu kan bukan bos. Kepala sekolah itu kan yang mengetuai. Nah, saya sering sampaikan dengan Bang, kepala sekolah itu di sini kita tidak ada atasan, kita tidak ada bawahan, kita tidak ada bos, tidak ada anak buah. Tetapi ibaratkan di kelas itu ada ketua kelas. Jadi ada yang memimpin doa, ada yang memimpin baris. Nah itu tugas saya. Kalau di sekolah itu saya mengetuai ibu-ibu. Nah jadi seorang kepala sekolah juga bukan harus mempunyai teman sejawat itu satu saja. Kepala sekolah harus merangkul semua dewan guru, pokoknya staf tata usaha termasuk penjaga sekolah. Nah jadi, mereka inilah yang membantu saya pada saat saya membutuhkan informasi. Nah kadang belum tentu yang saya ambil kebijakan itu belum tentu mereka itu sesuai. Paling tidak saya lihat dulu kalau saya mau mengambil keputusan seperti ini, kira-kira mereka itu menerima atau tidak, atau pas gak saya memberikan kebijakan. Maksudnya saya seperti tadi menganalisis. Kemudian kawan itu ya pasti mereka pokoknya keluarga besar sekolah ini adalah kawan kita, kita rangkul gitu maksudnya. Berarti ini ya Bu, tetap melibatkan warga sekolah, Iya, analisisnya. Masuk komite itu. Iya, juga sehingga keputusan itu tidak merugikan. Salah satu pihak. Iya. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Jadi yang dapat saya ambil bahwa seorang pemimpin itu mengambil keputusan itu harus dianalisis dulu, harus dilihat dulu sesuai dengan situasi dan kondisinya, disesuaikan dengan sikap atau sifat dari orang di sekitarnya. Nah jadi dalam mengambil keputusan itu saya tidak langsung, saya harus pelajari dulu. Ada pas saatnya nanti bahwa keputusan itu benar, memang harus. Nah, dan juga kira-kira itu merugikan. Nah, itu merugikan kita semua kan. Kalau dalam sekolah itu tidak ada merugikan seseorang, tidak, kecuali itu sifatnya pribadi. Nah itu pokoknya pengalaman saya seperti itu. Saya tidak bisa langsung memvonis, tidak bisa langsung si A si B seperti ya. Saya pelajari dulu, saya analisis dulu. Tetap ya Bu, pelajari dulu, menganalisis baru mengambil keputusan, sehingga keputusannya adil buat semua pihak, tidak merugikan. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Ibu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.